Yo nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Manga One Piece chapter 994 sudah bergentayangan di tengah kita semua. Namun kali ini tensi cerita sedikit diturunkan oleh Odading Sensei. Akan tetapi hal ini sudah cukup untuk mengisi kejombloan kita saat libur panjang yang masih di rumah aja. Manga One Piece chapter 994 mendapatkan judul Nama Lainku Adalah Yamato. Seperti biasa, Manga One Piece chapter 994 diawali dengan cover story yang masih saja menceritakan keluarga berencana milik Capone Gang Biji. Setelah berpuluh-puluh chapter cover story Biji ini menemani kita semua para opler, akhirnya sampai juga pada klimaksnya. Mereka semua berlayar dengan gembira meskipun diiringi dengan tembakan meriam dari kapal angkatan laut. Manga One Piece chapter 994 diawali dengan memperlihatkan kondisi rooftop Onigashima setelah diterjang angin puting beliung milik Kaido. Okiku terlihat rebahan setelah terkena serangan Kamaitachi milik Kaido, sedangkan tangannya yang putus mendarat dengan indah di belakangnya. Tak hanya Akazaenan yang terdampak, namun para Kroco Kaido pun menikmati hembusan puting beliung dari Kaido tersebut. Di sisi lain, Inuarasu memerintahkan kepada para Minks untuk pergi menjauhi rooftop Onigashima. Terlihat Sicilian pun dievakuasi agar tak berada di medan pertempuran. Izo yang melihat adiknya terluka langsung menghentikan pendarahan Okiku dengan memperban lengannya yang putus. Selain itu, Kinemon pun menggunakan teknik Foxfire style-nya dan menempelkan pedang panasnya untuk benar-benar menghentikan pendarahan milik Okiku. Okiku terdengar mendesah karena kesakitan. Kinemon bertanya pada Okiku apakah dia mampu berdiri dan melanjutkan pertempuran. Sambil tersenyum manis, Okiku bersiap untuk melanjutkan pertempuran dengan katana entah milik siapa. Karena seharusnya katana milik Okiku sudah patah pada Manga One Piece chapter 993 lalu. Kaido terlihat senang melihat tekad kuat yang dimiliki oleh para samurai. Itulah sebabnya Kaido menyukai para samurai, begitu pula dengan Roger dan Shirohige. Mereka semua mati dengan terhormat. Meskipun zaman sudah banyak berubah, namun kematian terhormat itu akan menyempurnakan hidup mereka. Apakah kalian setuju, Akazaenan? Ucap Kaido. Sepertinya Kaido memang sangat terobsesi untuk mati dengan epik, di mana pada Manga One Piece chapter 993, Kaido bisa saja membiarkan Akazaenan membunuhnya, tapi mereka tak cukup kuat untuk melakukannya. Nah, itulah juga mengapa Kaido sangat gemar untuk bunuh diri. Mimin tak akan membahasnya lebih jauh untuk bagian ini, karena Mimin sudah pernah membuatkan teorinya. Jika Nakama penasaran, link videonya ada di pojok kanan atas ya Nakama. Kaido kemudian kembali ke dalam wujud manusianya. Kaido tak terlihat terluka parah setelah sebelumnya dia sempat dibully oleh Akazaenan. Hanya terlihat bekas darah di bagian luka kenang-kenangan indah dari Kozuki Oden, akibat diserang oleh Kinemon, Denjiro, Asura Doji, dan Inuarasu, di mana kondisi luka itu pun tak terbuka kembali. Kaido kemudian menantang Akazaenan untuk mengakhiri pertarungan ini. Kinemon membalas bacotan Kaido dengan berkata, "Jika tak ada kehormatan sedikit pun apabila mati di tangan seekor naga bear brand sombong seperti dirimu." Shin kemudian berpindah, kali ini memperlihatkan posisi Luffy, Sanji, dan Jinbe yang sudah berada di lantai 1 kastil milik Kaido. Para Kroco Kaido terlihat lari terkencing-kencing saat melihat Luffy, si topi jerami, dan Jinbe yang menerobos masuk ke dalam istana. Sambil menendang bokong salah satu Kroco, Sanji sangat kesal dan jealous karena tak ada yang menyebut nama Black Leg sedari tadi, hanya Luffy dan Jinbe saja. Di sisi lain, Luffy masih memegang prinsip terobos ayolah anjing. Luffy sangat ingin bisa sampai ke tempat Kinemon dan sudah tak sabar untuk meneposkan bokong milik Kaido. Namun tiba-tiba ada dua pemakan buah iblis Smile Absurd yang muncul di hadapan mereka. Yang pertama bernama Hamlet, di mana jerapah terlihat tumbuh dari bokongnya. Lalu yang kedua bernama Fortrix, seorang pemakan smile ayam dengan wajah manusia yang muncul di bokong seekor ayam. Melihat dua buah makhluk yang sangat membagongkan, Sanji dan Jinbe tak berpikir panjang dan langsung menghajar mereka. Shin kemudian berpindah pada panggung utama kastil milik Kaido. Terlihat setan-setan hasil wabah dari Queen semakin kesetanan. Semakin banyak orang-orang yang terinfeksi. Mereka menyerang secara membabi buta, entah kawan ataupun lawan. Selain itu terlihat Hote bersama pasukan samurai Mima Wariguminya, serta para Oniwa Bansu juga sedang terpojok dan sangat marah terhadap Queen yang menyebarkan wabah sembarangan. Namun di sini tak terlihat Fukurokuju. Kemanakah sebenarnya dia? Apakah saat ini dia sedang berada di panggung eksekusi untuk melihat nasib dari Shogun Pakboy Orochi?
Di sisi lain, salah satu pemimpin Yakuza yang bernama Omasa terinfeksi dengan wabah Ice Ogre tersebut. Karena dia tak ingin menjadi setan dan menyerang kawannya sendiri, Omasa berniat untuk melakukan seppuku. Namun hal itu dicegah oleh Yogoro the Flower. Dia mengatakan jika pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Akan tetapi jika sudah terlambat, bos Yogoro mau tak mau harus membunuh Omasa. Di sisi lain, kru SHP yang terjebak di ruangan tersebut berkumpul. Terlihat ada Chopper, Robin, Brook, dan Zoro. Chopper mengatakan jika akan sulit untuk membuat vaksin dalam keadaan yang kacau seperti ini. Chopper menambahkan jika situasi saat ini berbeda dengan yang ada di penjara Udon. Pasalnya di tempat ini ada sang biang kerok, di mana sang pembuat virus pasti akan selalu membawa vaksin saat dia menggunakan virus tersebut. Chopper mengatakan jika akan lebih mudah untuk menduplikasi vaksin tersebut. Namun Brook agak pesimis karena mereka harus melawan salah satu All-Stars, yaitu Queen the Plough. Selain itu, Chopper juga mengkhawatirkan efek negatif yang akan diterima oleh orang-orang yang terinfeksi Ice Ogre tersebut, di mana para setan itu tiba-tiba memiliki kekuatan otot yang meningkat drastis dan disertai tubuh dingin yang diselimuti es. Pastinya tubuh mereka tak akan mampu menahannya dalam waktu yang lama. Queen mengumumkan resiko terburuk bagi orang-orang yang terinfeksi, yaitu mereka semua akan mati dalam waktu 1 jam. Suasana semakin chaos saat semua orang mendengar perkataan Queen tersebut. Apo yang tak mau ikut campur dalam kegilaan Queen lantas ingin pergi keluar dari arena panggung utama. Tapi sayang, semua pintu sudah terkunci dengan rapat. Tiba-tiba Queen memanggil Apo, "Oi, brother Apo," sambil melempar vaksin dari Ice Ogre yang hanya ada satu-satunya di dunia ini. Tapi jika vaksin itu berhasil direbut, maka Queen tak segan-segan akan mengganyang Apo. Queen berinisiatif untuk membuat sebuah game, Temple Run versi Onigashima, di mana semua orang bebas melakukan apapun untuk mendapatkan vaksin tersebut. Karena mengetahui Apo lah yang saat ini memegang vaksinnya, semua orang langsung mengejarnya hingga Apo lari terkencing-kencing. Yap, Chopper pun menyuruh Zoro untuk mengejar Apo demi mendapatkan vaksin tersebut. Apakah Zoro akan melawan Apo? Sepertinya tidak. Dalam kolom SBS volume 85, Odading Sensei mengurutkan siapa kru topi jerami yang tercepat. Secara berurutan yaitu Brook, Sanji, Luffy, Chopper, Zoro, Usopp, Nami, Robin, dan Franky. Yap, itu artinya yang paling besar kemungkinan untuk dapat mengejar Apo adalah Brook. Apakah akan terjadi pertarungan antara musik jedak-jeduk milik Apo dengan musik rock milik Brook? Nah, pasti Queen tak akan tinggal diam ketika vaksinnya berhasil direbut. Sehingga kemungkinan besar akan terjadi clash antara Zoro melawan Queen. Hitung-hitung pemanasan sebelum Zoro melawan Kaido nanti. Shin kemudian berpindah ke Menara Unou, tempat di mana Yamete, Momonomesum, Shinobu, dan Sasaki berada. Sasaki terlihat sesumbar di depan Yamete, dan mengatakan jika Yamato tak akan mampu membawa pergi kedua orang itu sekaligus. Sasaki sebetulnya tak ingin melukai Yamato karena misinya kali ini hanya untuk membunuh bocah mesum yang bernama Momonosuke. Shinobu mulai menanyakan siapakah sosok Yamato, dan jika dia benar-benar berada di pihaknya, maka tolong lindungilah Momonosuke. Namun Yamete bersikeras untuk melindungi mereka berdua termasuk Shinobu. Yamete mulai menceritakan masa lalunya. Dia menceritakan jika 20 tahun yang lalu, Yamato menyaksikan eksekusi mati dari Kozuki Oden dengan cara berbaur di kerumunan warga sambil menggunakan topeng oninya. Saat itu dia menangis mendengar kata-kata dari mulut Shinobu yang saat itu masih bahenol dan menggoda. Mendengar fakta yang sebenarnya terjadi, dia pun juga menangis dalam penderitaan yang dialami oleh Kozuki Oden. Duar meme! Yamato menghalangi ledakan dengan tubuhnya agar tak mengenai Shinobu dan Momonosuke. Untung saja, Yamete tak terluka dan buah segarnya tak tergores sedikit pun. Yamato kembali menceritakan jika 20 tahun yang lalu dia sempat berlari menuju ke Kastil Kuri setelah kematian Kozuki Oden untuk menyelamatkan Momonosuke. Namun dia hanya bisa melihat Momo yang sedang dicekik oleh Kaido dan tak mampu berbuat apa-apa karena saat itu dia tak memiliki cukup kekuatan untuk menghajar bapaknya sendiri. Nah, satu demi satu puzzle mulai bisa terpecahkan. Itulah alasan mengapa Yamato dapat memiliki jurnal milik Oden yang saat ini dia jadikan kitab sucinya. Di mana saat 20 tahun yang lalu, tangan Yamete tak terlihat dipakaikan borgol peledak oleh Kaido. Hal tersebut membuktikan jika Yamato diborgol oleh Kaido dan akan meledak ketika dia meninggalkan Pulau Onigashima, sejak dia terobsesi dan menjadi fans gay sejati dari sosok Kozuki Oden. Jiwa mesum Momo mulai memberontak, dan kali ini dia memberanikan diri untuk memulai speak-speak iblisnya pada Yamete. Momo menanyakan siapa sebenarnya sosok Yamato.
karena beberapa waktu lalu dia memperkenalkan diri dengan nama ayahnya, yaitu Kozuki Oden. Yamato menjawab dengan lantang, "Nama lainku adalah Yamato, dan aku siap mengorbankan nyawaku untukmu, Momono mesum." Terakhir, Mimin tak akan lelah memberikan informasi mengenai kata-kata mutiara dari Odading Sensei. Ya, karena setiap mendengarnya, Mimin selalu menitihkan air mata. Yap, kata-kata mutiara itu adalah minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 994. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!